Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Dan semoga anak-anak sekalian sehat-sehat walafiat, terutama dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk kepada bab yang pertama. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Selalu membuat tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kita selesai. Kita mulai dari bab yang pertama. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Anak-anakku sekalian, dalam bab yang pertama ini kita menambahkan keselamatan bagi setiap orang, terutama dalam diri dan hati kita masing-masing. Oleh karena itu anak-anak sekalian, karena keselamatan itu yang didambakan oleh setiap orang, maka itulah keinginan kita, dan itulah kebahagiaan kita, dan itulah yang diharapkan oleh Allah dari kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, setiap manusia di dunia ini pasti mendambakan keselamatan. Tidak seorang pun menghendaki manusia itu menderita, manusia itu mendapatkan kecelakaan, manusia itu mendapatkan kesusahan selama hidupnya. Tidak ada yang menghendaki hal itu, karena kehendak manusia untuk mencari keselamatan adalah juga kehendak Allah. Setiap kali manusia jatuh, berkali-kali pula Allah datang mendekati dan menyapa manusia dengan kasihnya, dengan cintanya untuk menyelamatkan. Sebagai contoh adalah waktu pengalaman kejatuhan bangsa Israel waktu mereka di Mesir. Maka untuk menyelamatkan bangsa itu Allah mengutus para nabi. Namun para nabi utusan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak memperhatikan. Maka karena apa? Boleh dikatakan karena bangsa Israel ini hatinya degil, keras, tak mau mendengar. Maka demi memenuhi janjinya, Allah mewahyukan dirinya dengan mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan cintanya, untuk menyatakan keselamatan kepada umat manusia. Memang dalam hidup kita sehari-hari, baik lewat kejadian biasa maupun kejadian yang luar biasa, Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah juga nyata lewat alam yang indah yang ciptakan Tuhan di dunia ini. Kehadiran Allah juga lewat sesama kita yang menjadi tanda kasih dan cintanya yang dapat menyelamatkan. Banyak orang di sekitar kita yang mau mengasihi kita tanpa mengenal batas. Siapa itu? Salah satunya adalah orang tua, sanak saudara, teman-teman kita, maupun saudara-saudara yang lain yang ada dalam dirinya berkehendak baik kepada kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam bab ini ada beberapa tema yang harus kita pelajari. Yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Pertama. Yang kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang ketiga, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang keempat, beriman Kristiani. Yang kelima, iman dan kebersamaan di dalam jemaat. Yang keenam, Maria teladan hidup beriman. Maka anak-anak sekalian, sebelum kita
memasuki tema yang pertama ini, kita harus memahami dulu bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Oleh karena itu, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Bagaimanakah keselamatan yang sejati itu dalam kehidupan kita manusia? Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu dalam tema yang pertama ini, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Untuk itu anak-anakku sekalian, supaya Ananda nanti dapat mempelajari lewat buku yang sudah ada dalam diri kita, yang sudah ada dalam diri anak-anak sekalian, yang sudah dibagi. Tapi kalaupun belum dibagi, nanti Bapak akan memfotokan, mengirimkan lewat WA masing-masing yang perlu Anda pelajari dan diringkas di dalam buku catatan. Beberapa materi nanti yang Anda catat dalam buku Anda untuk dipelajari di rumah. Tugas untuk hari ini tidak ada. Tugas kita adalah hanya meringkas materi-materi yang saya sampaikan, terutama materi yang pertama itu, Allah itu adalah sumber keselamatan yang sejati. Kita hanya meringkas saja di dalam buku catatan Anda. Kalau tugas minggu depan saja akan saya berikan tugas kepada Anda sekalian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.